Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini, aku bakalan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah masuk di Instastory aku. Karena 2 hari yang lalu, aku bikin Instastory, dan di sana aku nyuruh kalian untuk drop question yang bakal aku jawab di konten YouTube. Nah, tapi sebelum videonya dimulai, teman-teman subscribe dulu channel ini. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian, oke? Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan dari Nadia_T, ceritain perjuangan masuk UGM. Nah, ini pertanyaannya tuh relate sama pertanyaan ini Liana. Kak, gimana cerita lengkap pindah dari UNY ke UGM, ninggal di UNY dulu, atau udah isi KRS semester 2? Thanks. Oke, sama-sama. Nah, jadi ceritanya itu berawal dari SMA. Aku SMA itu angkatan 2017, tapi aku masuk ke UGM tahun 2018. Kenapa? Karena di tahun 2017, aku bener-bener nggak dapet kuota atau nggak dapet kursi di UGM. Aku udah perjuangin di SBM, aku udah perjuangin UTUL 1 dan UTUL 2, tetap aja nggak lolos. Terus pas 2017 itu, aku nyoba seleksi mandiri UNY, dan alhamdulillah aku keterima di pilihan pertama. Nah, pas di UNY itu, aku tuh ngerasa nggak cocok sama jurusan aku karena ya emang aku nggak suka sama pelajarannya, dan menurutku lingkungan pertemanan di sana tuh nggak sefrekuensi sama aku. Jadi kayak ya lebih baik pindah gitulah daripada aku nanti kelamaan di sana, terus belajarku juga nggak maksimal gitu kan. Terus aku pindahnya itu aku tetap kuliah, tetap ambil 2 semester yang ya aku tetap registrasi di sana, tetap KRS-an di sana, dan aku nyempetin buat belajar SBM dan UTUL itu di weekend, di hari Sabtu dan Minggu. Karena di UNY itu aku kuliahnya dari Senin sampai Jumat, dan itu ada yang namanya praktikum, dan praktikumnya itu ada laporan praktikumnya. Jadi aku ada waktu free cuman 2 hari, yaitu di Sabtu dan Minggu. Nah, aku di sana di hari Sabtu dan Minggu itu belajar pakai buku GO, karena aku dulu di tahun 2017 pas aku SMA, aku ikut Bimbel GO. Dan ya menurutku dulu pas 2017 tuh aku nggak maksimal dalam belajar. Itu ditandai dengan buku-buku yang aku dapetin dari Bimbel itu nggak aku kerjain sama sekali. Dan di tahun 2018 pas aku jadi mahasiswa UNY itu aku kerjain semuanya, pokoknya semua dari latihan soal, dari buku-buku yang ada di rumah yang dari GO itu udah tamat semuanya. Amazing. Karena aku emang seniat itu, karena aku emang niat pindah gitu, dan direstuin juga sama orang tuaku gitu. Perjuangannya aku ya bisa dibilang susah gitu guys, karena ya aku emang gak pintar-pintar banget gitu. Oh ya, aku BTW masuk jalur UTUL ya, aku seleksi mandiri karena SBM di tahun 2018 aku gak keterima, jadi aku masuknya di UTULnya. Terus next ke pertanyaan selanjutnya ada dari Serah Gue, culture shock yang kakak rasain selama kuliah di UGM. Nah, ini sebenarnya juga relate sama pertanyaan Nabi, ekspektasi sebelum masuk UGM sama realitanya setelah di UGM. Nah, dari diriku sendiri, aku itu pas SMA dan waktu di UNY itu kalau mau kuliah atau mau sekolah atau jalan-jalan ya udah pakai baju biasa gitu-gitu. Nah, tapi pas udah masuk ke UGM, ngeliat teman-teman yang sefakultas, aku kan dari Visipol kan. Kalian besok kalau nggak percaya masuk aja Visipol, itu mereka tuh cara berpakaiannya tuh bener-bener rapi, stylish, modis, dan ya tahu fashion gitulah mereka. Beda kayak aku yang dulu di UNY, kalau mau kuliah ya udah pakai kemeja, ya udah pakai kemeja doang, habis itu pakai celana. Ya nggak bisa dikatakan stylish lah gitu. Nah itu jadi culture shock yang pertama gitu. Terus culture shock yang kedua adalah ketika kita berdiskusi dengan teman-teman sekelas atau enggak seangkatan. Karena di SMA dan di UNY aku orangnya itu fixed minded banget. Aku orangnya kalau salah ya salah, kalau bener ya bener, benerku tuh ya yang bener ya bener-bener yang
dianggap benar di dalam masyarakat gitu. Nah, cuman pas aku masuk ke UGM, especially di Visipol, aku kayak belajar open minded tuh kayak gimana, terus kayak melihat sebuah fenomena yang menurutku tabu itu kayak gimana. Itu aku mulai open minded waktu masuk ke UGM. Itu termasuk ke culture shock. Nah, terus culture shock yang selanjutnya adalah tentang sebuah habit, kebiasaan dan budaya. Nah, mungkin karena aku fixed minded, dulu aku melihat cewek-cewek pakai baju terbuka terus mereka ngerokok gitu tuh kayak menurutku masih tabu dan itu hal yang salah. Nah, tapi lambat laun setelah aku kuliah di sini di UGM, itu kayak aku udah bisa kayak ya menghargai dan ya open minded gitu loh. Kayak ya udah, itu keputusan mereka, aku harus menghargainya gitu. Itu bukan hal yang salah, aku jadi kayak gitu. Nah, terus ekspektasi sebelum masuk UGM dan realitanya tuh, aku dulu jujur ekspektasiku tuh, oh UGM tuh kumpulan, ya bukan kumpulan sih, tempat dimana anak-anak pintar itu sekolah. Nah, dulu menurutku anak-anak pintar itu tuh cupu, terus orangnya gitu-gitu doang, terus kayak ya cupu, ini cupu, terus kayak ya gitulah. Tapi setelah aku masuk ke UGM, ternyata itu berkebalikan. Pinternya UGM itu tuh ternyata nggak secupu yang aku bayangin, nggak kayak teman-teman SMA yang kalau pinter tuh cupu gitu. What the fuck? Ternyata enggak, karena di sini itu pinternya tuh ya pinter banget, dan mereka tuh nggak cupu yang nggak aku ekspektasiin gitu loh. Realitanya itu benar-benar berbeda gitu. Bahkan ya mereka pun nakal juga gitu. Ada yang nakal, ada yang be aja gitu, tapi nggak ada yang cupu-cupu banget gitu. Ternyata tuh ekspektasiku salah gitu selama ini. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya dari Anissa Novita _ anak UGM ambis-ambis nggak sih? Kalau dikatakan ambis iya, kalau dikatakan enggak juga iya. Pokoknya intinya seenggak ambisnya anak UGM itu menurut aku tetap ambis. Nah, mungkin juga apa yang anak-anak UGM rasain, ya kita nggak ngeklaim kalau apa yang kita lakukan itu sebuah keambisan gitu loh. Mungkin apa yang kita lakuin kalian anggap itu ambis, cuman kita nggak nganggap kalau itu tuh ambis kayak gitu loh. Jadi ya kayak gitu-gitu doang. Next, pertanyaan dari _Cinwi. Lebih baik kita masuk ke jurusan yang dipilihin sama ortu atau pilihan kita sendiri? Jujur bingung banget. Nah, kalau aku sendiri, aku dari dulu itu emang dibebasin sama orang tua. Aku mau masuk manapun, aku dibebasin gitu. Nah, menurut aku, sepengalaman aku nih, lebih baik kita itu masuk ke jurusan yang memang kita pengenin. Jangan karena terpaksa. Karena kalau kita terpaksa, besok bakalan mempersulit diri kita sendiri waktu menerima mata kuliahnya, mengerjakan tugas-tugasnya, dan itu juga akan berakibat fatal di nilai akhir yang akan kita dapatkan kayak gitu. Jadi daripada kita stres di belakangan, mending mulai dari awal kita meyakinkan orang tua kalau misalkan jurusan yang kita pengenin itu bukan jurusan asal-asalan, dan kalian harus memberikan alasan atau statement yang benar-benar bisa meyakinkan orang tua kalian agar orang tua kalian tuh percaya sama kalian gitu. Next, pertanyaan selanjutnya dari Viga Anesti _ apa benar Mandiri UGM gak pakai uang pangkal? Iya, benar banget. UGM itu gak ada uang pangkalnya sama sekali di ujian mandirinya. Jadi full kita dari SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri itu full pakai UKT atau uang kuliah tunggal. Next, dari Doyan Bercanda. Tips biar IP bisa cum laude walaupun sibuk organisasi. Nah, sebenarnya kita sendiri itu bisa memanage waktu kita. Organisasi sekian persen, akademik sekian persen. Karena sepengalaman aku juga, aku tuh kuliah iya, organisasi iya,
cum laude juga iya. Jadi sepintar-pintarnya kita memanage waktu gitu. Jangan anggap kalau kalian ikut lebih dari 3 organisasi, 5 kayak 6 kayak itu baik gitu loh. Jangan anggap itu baik. Ya tujuan kalian kuliah itu ya ngejar akademiknya, bukan organisasinya gitu loh. Ya intinya kalian boleh ikut organisasi, cuman dilihat dulu kemampuan kalian itu seberapa. Jangan kalian itu malah mentingin organisasi daripada kegiatan akademik seperti perkuliahan gitu. Itu sih tips dari aku. Terus dari Rina Sukmawati, gimana sejauh ini menghadapi kuliah daring? Nah jujur aku menghadapi kuliah daring awalnya tuh culture shock, karena ya beda gitu loh, beda metodenya. Karena biasanya kita tatap muka secara langsung, cuman kita akhirnya pakai platform gitu, platform digital. Nah, gimana menghadapinya? Ya udah aku hadapin aja kayak selayaknya kuliah offline biasa, cuman tetap ada kekurangannya gitu. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah kuliah online ini cuman kayak sebatas untuk menggugurkan kewajiban gitu loh. Kita join Zoom, join Meet, tapi kita nggak memperhatikan apa yang dosen bilang gitu. Aku pernah kayak gitu. Terus juga materi yang aku tangkap itu nggak semaksimal kalau misalkan kita pertemuan offline seperti itu. Jadi ya udah aku jalanin aja, seriusin, belajar juga belajar, ngerjain tugas juga ngerjain tugas. Dan alhamdulillah IP semester corona ini juga naik gitu. Terus ini pertanyaan dari Meriani Eka Safitri. Tips biar nilai nggak anjlok, Mas, di masa tips biar nilai gak anjlok dong Mas di masa pandemi ini. Ya itu tadi, sama seperti yang aku bilang, kuliah-kuliah, ngerjain tugas ya ngerjain tugas. Jangan lengah gitu, jangan jadi orang pemalas. Ya anggap aja kuliah daring ini adalah kuliah tatap muka offline seperti biasanya gitu. Jadi jangan kasih mindset kalau misalkan kuliah online itu nggak enak, kuliah online itu bakal nurunin IP, itu jangan. Kalau misalkan kalian udah ngasih mindset kayak gitu, kedepannya nanti bakal males-malesan gitu. Tipsnya sih kayak gitu dari aku ya. Next, pertanyaan selanjutnya dari Adila Naswa. Beda dunia perkuliahan sama SMA, dari pertemanan, pelajaran, dan lain-lain. Bener-bener berbeda banget. Karena di SMA itu, menurutku pertemanan yang paling seru itu di SMA. Karena ya solidaritasnya tuh tinggi kalau di SMA. Karena mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 ya kita tuh temennya sama-sama itu doang gitu loh. Mau pelajaran A, pelajaran B sama dia terus gitu. Walaupun nanti bakal mungkin ada yang diacak lagi kelasnya, tapi at least kita kan juga pelajaran kita tetap sama gitu loh. Nah tapi di dunia perkuliahan ini, kalau misalkan menurutku ya, sepengalaman aku, kalau kita emang orang B aja gitu ya, nanti kita bakal ya tertinggal gitu, kayak nggak ada teman buat diskusi lah, kayak nggak dapet teman kelompok lah, apalah gitu. Nah itu bedanya di situ. Terus kita juga di SMA di perkuliahan itu kan milih matkul ya, jadi pertemanannya itu nggak sesolid di SMA yang aku bilang tadi. Mata pelajarannya sama, terus sudah di kelas 1 sampai kelas 3 tetap baru-baru terus. Nah kalau di perkuliahan tuh nanti di semester 2, 3 itu pun kita udah bisa milih matkul, jadi udah nggak bareng-bareng lagi sama teman-teman sefrekuensi atau teman-teman se-circle kita gitu. Terus pelajarannya, kalau pelajaran tuh ya hampir sama yang dipelajarin, cuman yang beda gitu loh. Secara teknis pun sama gitu. Ada tim teaching, terus mereka ngasih transfer knowledge ke kita dengerin, terus ada tugas mingguan, ada UTS, ada UAS, itu tetap sama kayak SMA, cuman mungkin bobot dari tugasnya emang grade-nya lebih ditinggiin lagi di perkuliahan ini. Karena kalau orang kuliah kan asumsinya emang pikirannya udah mulai diasah untuk berpikir kritis gitu kan, nggak kayak SMA yang ya bener salah terus iya tidak gitu-gitu. Nah terus pertanyaan selanjutnya dan pertanyaan terakhir ada dari Furhun.
Kak, aku sekarang masih kelas 11, aku pengen banget kuliah di UGM. Nah, kira-kira apa sih yang harus disiapin dari sekarang? Nah, kalau misalkan masih kelas 11, menurutku kamu kejar nilai-nilai akademis yang ada di jurusanmu gitu loh, yang ada di ya kamu IPA apa IPS gitu. Nah, karena apa? Nah, mungkin kalau kamu nanti ngejar nilai akademis yang ada di jurusan kamu, nanti bakalan membantu lulusnya kamu lewat jalur undangan atau SNMPTN gitu. Nah, selain itu, nilai-nilai akademis itu juga diperlukan sebagai syarat pemeringkatan dalam mencari siswa terbaik di sekolah gitu. Nah, menurutku mungkin kalau masih kelas 11 yang harus disiapin itu ya cuman nilai-nilai akademisnya itu buat SNMPTN gitu. Tapi kalau misalkan kamu mau ada effort lebih untuk mengetahui soal-soal SBM, soal-soal utul gitu, boleh banget kamu browsing atau enggak pinjam buku dari alumni SMA kamu yang udah lolos di UGM atau di kampus lain, soal-soalnya itu kayak gimana, itu boleh banget. Karena untuk apa? Untuk sebagai gambaran atau sebagai bayangan, oh besok aku akan menghadapi soal-soal seperti ini, gimana sih tipsnya ngerjain. Nah, itu kalian bisa lihat di YouTube atau enggak ya tanya-tanya ke kakak kelas kalian yang udah lolos di kampus favorit kalian gitu, kampus impian kalian, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan kalian udah kelas 12, kalian udah harus fokus untuk mempersiapkan SBMPTN atau UTBK dan juga ujian mandiri gitu loh. Jangan mengandalkan SNMPTN, karena menurutku SNMPTN itu adalah jalur yang khusus diperuntukkan untuk anak-anak Tuhan. Karena anak SNMPTN itu menurutku anak-anak yang beruntung gitu loh. Karena nih ada beberapa kasus anak-anak yang ya bisa dikatakan pintar, itu mereka kalah beruntung dengan teman-teman yang diajar gitu. Nah, makanya sejak awal kalian juga harus memiliki plan B, plan C kayak gitu, agar kalian kalau misalkan ketolak SNMPTN itu udah ada ancang-ancang dari awal gitu. Nggak kayak kaget, oh aku harus gimana sekarang kayak gitu. Nggak. Jadi SNMPTN itu ya jangan diprioritasin banget, itu cuman sebatas ya kalau dapet ya bonus, kalau enggak ya udah emang nggak dapet gitu. Jadi keterima SNMPTN nggak keterima SNMPTN ya udah biasa aja gitu, nggak usah sedih, nggak usah apa gitu, tapi walaupun ada rasa sedih gitu. Oke, sekian video dari aku. Nah, itu tadi adalah beberapa pertanyaan, cuman beberapa ya, karena ada banyak banget pertanyaan yang masuk dan menurutku ini pertanyaan-pertanyaan yang menurutku general, yang ya dipertanyakan banyak orang dan aku kasih ke kalian gitu. Nah, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa buat share juga ke teman-teman kalian yang sekiranya juga membutuhkan, karena sebisa mungkin teman kalian juga harus dikasih tahu info-info kayak gini agar kalian juga dimudahkan besok dalam segala urusan-urusan kalian. Agar dimudahkan dalam segala urusan kalian, termasuk dalam mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Seperti itu. Oke? Dan ya, thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.